Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuka Istiani. Nah, kali ini kita sudah mencapai bab yang ke-9, di mana bab yang ke-9 ini adalah bab yang terakhir di seri belajar CCNA part 1 ya teman-teman. Nah, pada bab ke-9 ini yang berjudul tentang port security, kita akan membahas seperti biasa dengan cara studi kasus. Nah, teman-teman, di sini kita akan coba menambahkan switch. Ini kita tambahkan. Kemudian saya juga akan coba menambahkan server, teman-teman. Kita tambahkan di sini, kemudian di sini juga kita tambahkan, dan di sini. Selanjutnya, saya juga akan menambahkan PC di bagian bawah sini, teman-teman. Nah, di sini saya akan mengibaratkan untuk server yang di atas ini merupakan server 1. Kemudian untuk server yang ini itu adalah server 2, teman-teman. Dan untuk server ini adalah server ketiga. Nah, kemudian untuk PC yang berada di bawah ini adalah si kliennya. Nah, teman-teman, misal dalam kasus ini si FA itu kan dia terhubung ke server ya, teman-teman. Nah, misal di sini ada sebuah PC satu lagi, yaitu PC itu dinamakan hacker. Misal dia PC ini tuh adalah semacam hacker. Nah, kemudian si hacker ini dia itu akan mencopot interface yang menuju ke server 3. Jadi yang seharusnya interface menuju ke server 3, tetapi dia malah menuju ke PC hacker. Karena si PC hacker ini dia ingin tergabung ke topologi yang ini, teman-teman. Nah, kemudian semisal si PC hacker dia akan mengirimkan paket baik itu ke server maupun ke kliennya, itu maka interface yang FA0/3 ini akan mati, teman-teman. Nah, itu adalah yang dinamakan port security. Di sini kita kembalikan saja ke sini. Nah, langsung aja teman-teman, di sini kita akan bahas tentang port security violation shutdown. Nah, teman-teman, langsung aja di sini kita akan pasang dulu untuk IP pada setiap servernya. Di sini kita mulai di server 1 dulu, yaitu 50.1. Kita ke desktop, kemudian IP configuration, masukkan 192.168.50.1/24, jadi 255.0. Lanjut di server 2 dan server 3. Nah, di sini kita coba kirim paket, teman-teman, dari klien ke server 2. Oke, sudah successful. Kemudian dari server 2 ke server 1. Nah, ini juga sudah successful. Di sini kita akan langsung untuk konfigurasi port security-nya di switch. Kita bisa buka switch-nya. Kemudian ke CLI dan kita ke mode enable config. Nah, teman-teman, untuk konfigurasi port security itu kita harus konfigurasi mode akses untuk jalur yang menuju ke server 1, server 2, dan server 3-nya, teman-teman. Di sini dia menggunakan interface FA01 sampai FA03. Kita bisa masuk ke interface range FA0/1 sampai 3. Kita bisa di enter, kemudian kita ketikkan switch port mode access. Nah, oke, sudah, teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi port security-nya menggunakan interface yang mengarah ke server 3, yaitu FA0/3, teman-teman. Langsung aja di sini kita bisa pergi ke interface FA0/3. Nah, jadi untuk perintahnya kita bisa ketikkan switch port strip security. Kita bisa di enter. Kemudian kita ketikkan lagi switch port security MAC strip address. Nah, di sini kita akan masukkan MAC address dari server 3-nya, teman-teman. Nah, cara ceknya kita bisa buka server 3, kemudian ke config. Di sini pilih yang fast ethernet 0. Nah, di sini sudah ada MAC address dari server 3. Kita bisa di copy saja. Lalu kita kembali lagi ke switch, teman-teman. Kita bisa klik yang paste saja. Nah, oke, kita bisa di enter. Lalu kita jalankan lagi switch port security maksimum 1. Di sini tidak harus maksimum 1, kalian bisa terserah kalian. Nah, selanjutnya kita ketikkan lagi switch port security violation shutdown. Seperti ini, kita enter saja. Nah, teman-teman, untuk perintah yang switch port violation shutdown ini merupakan perintah ketika bukan MAC address dari yang tadi kita copy atau bukan MAC address dari server 3. Jadi kalau ada yang kirim paket tetapi bukan MAC address yang ini, maka itu portnya akan langsung dimatikan, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, kita akan setting dulu untuk PC-nya. Ini kita setting dulu untuk IP-nya, semisal 192.168.50.5. Jangan lupa subnet mask-nya. Kemudian kita akan coba putuskan kabel yang menuju ke server 3. Kita ganti ke
menuju ke PC hackernya. Kita pilih yang fast Ethernet 0. Kita coba akan kirim paket, semisal PC hacker dia ingin kirim paket ke klien. Nah, kalian bisa lihat di sini langsung violet, nah, dan di sini juga portnya itu langsung berwarna merah, tidak hijau. Ini menandakan bahwa portnya itu dia sudah mati. Nah, di sini kita akan kembalikan saja ke server 3. Kita pilih fast Ethernet 0. Nah, mungkin di sini masih belum hijau ya teman-teman. Kita akan nyalakan dulu untuk port yang FA03-nya. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/3. Kemudian kita bisa shutdown dulu. Nah, di sini baru kita no shutdown. Oke, di sini sudah menyala teman-teman. Kalau di sini masih kuning, kita bisa diklik yang ini. Oke, sudah hijau. Selanjutnya kita kirim paket nih dari server 3 ke PC. Nah, oke, di sini sudah successful teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang MAC address sticky. Nah, teman-teman, pada konfigurasi sebelumnya kan kita mengcopy MAC address ya, teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan MAC address sticky ini, maka kita tidak perlu mengcopy dan mempaste MAC address-nya lagi. Jadi kita cukup konfigurasi saja di switch-nya, maka itu akan langsung terdeteksi siapa yang pertama terhubung dengan switch menggunakan FA0/3-nya, yaitu server 3. Nah, langsung aja teman-teman, kita ke konfigurasinya, kita keluar dulu. Kemudian saya juga akan gunakan untuk yang interface menuju ke server 3. Di sini kita seperti biasa masuk ke interface FA0/3. Nah, jadi perintahnya teman-teman kita bisa ketik switch port strip security, kemudian MAC strip address, dan kita ketikkan sticky. Kita bisa di enter teman-teman. Kemudian di sini kita ketikkan lagi switch port security maximum 1. Enter. Nah, setelah itu kita coba ketikkan switch port security violation. Kemudian kita ketikkan tanda tanya. Nah, teman-teman, jadi untuk mode violation ini, dia itu terdapat 3 macam teman-teman. Yang pertama ada protect, kemudian ada restrict, dan yang ketiga ada shutdown yang tadi kita gunakan. Nah, jadi teman-teman, untuk protect dan restrict itu yang hanya diblokir itu bukan portnya, melainkan hanya paketnya saja. Kalau tadi kita menggunakan shutdown, itu kan yang diblokir port dan juga paketnya ya teman-teman. Jadi tadi portnya itu langsung mati. Nah, tetapi kalau menggunakan protect dan restrict, itu yang hanya diblokir hanyalah yang paketnya saja. Jadi portnya tidak mati teman-teman. Nah, di sini kita akan coba gunakan yang shutdown dulu. Kita bisa di enter. Kemudian kita bisa cek dengan do show port strip security interface FA0/3. Nah, oke, di sini untuk port security-nya sudah enable teman-teman, sudah aktif. Nah, di sini kita sekalian juga untuk konfigurasi di server 1, yang ke server 1 dan ke server 2. Kita exit saja, kemudian kita ke interface FA0/1 yang menuju ke server 1 dulu. Kemudian kita ketikkan seperti tadi, switch port security, kemudian MAC address sticky. Kemudian kita ketikkan switch port security maksimum 1, dan yang terakhir switch port security violation shutdown. Oke, kita bisa exit saja. Kemudian do show port security interface FA0/1. Nah, oke teman-teman, kalau punya kalian masih disable atau masih tidak aktif, kalian bisa tambahkan switch port security dulu setelah masuk ke interface FA0/1. Kalau sudah, kita bisa cek dengan do show port security interface FA0/1. Oke, di sini sudah enable atau sudah menyala teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba kirim paket dari server 1 ini, server 1 ke klien. Di sini sudah successful. Nah, semisal di sini kita akan ganti kabelnya menuju ke PC hacker. Kita pilih yang ini. Kemudian dari PC hacker dia kirim paket ke klien. Nah, kalian bisa lihat di sini violet. Nah, di sini untuk kabelnya itu langsung berwarna merah ya, teman-teman. Jadi port dan juga paketnya itu langsung diblokir. Kita kembalikan lagi ke server 1. Di sini masih merah, teman-teman. Kita bisa aktifkan dulu. Biar gampang, di sini saja fast Ethernet 01. Kita bisa nyalakan. Oke, sudah hijau. Nah, kita coba lagi kirim paket dari server 1 ke klien. Oke, sudah successful ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk praktek menggunakan MAC address protect. Di sini saya akan menggunakan yang interface
ke server 2 yaitu FA02. Kita bisa ke CLI saja. Kemudian ini kita exit saja dan kita ke interface FA0/2. Kita enter. Kemudian di sini kita ketikkan switch port strip security. Kita bisa di enter. Lalu kita ketikkan seperti tadi, switch port security MAC address sticky. Kita bisa di enter. Kemudian switch port security maximum 1, enter. Nah, di sini kita coba ketikkan dulu untuk yang switch port security violation, kemudian kita ketik tanda tanya. Nah, lalu apa nih bedanya protect dan restrict? Di sini kita coba saja ketikkan do show port strip security interface FA0/2, enter. Nah, teman-teman, di sini pada security violation count itu kalau kita menggunakan yang MAC address protect itu dia jumlahnya ini masih tetap 0, teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan yang restrict itu jumlahnya akan bertambah, bisa 1 atau 2 atau berapapun itu. Jadi untuk security violation count ini dia itu diibaratkan seperti berapa saja orang yang sudah mengirimkan paket tetapi selain dari MAC address yang kita konfigurasi di port security-nya. Nah, langsung aja di sini kita akan mencoba menggunakan switch port security violation. Kita akan coba menggunakan yang protect. Kita bisa di enter, teman-teman. Sekarang kita coba kirim paket dulu dari server 2 ke klien. Oke, di sini sudah successful. Nah, semisal di sini kita akan cabut kabelnya, kita pindahkan ke PC hacker. Kemudian pilih yang fast Ethernet 0. Nah, semisal di sini si PC hacker dia akan kirimkan paket ke klien. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat untuk paket yang dikirim itu diblokir atau di sini tulisannya failed. Jadi gagal ya, teman-teman. Nah, di sini kalian juga bisa lihat untuk kabelnya ini tidak berwarna merah dikarenakan tadi kita menggunakan mode yang protect, di mana protect ini hanya memblokir paketnya saja, bukan portnya. Di sini kita coba kembalikan lagi ke server 2-nya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk mode yang restrictnya. Di sini saya akan coba menambahkan satu server lagi. Di sini saya akan namakan semisal server 4 saja. Nah, kita konfigurasi dulu untuk IP-nya. Untuk IP-nya ini kita ke IP configuration 192.168.50.6. Kemudian subnet mask 255.0. Lanjut kita bisa hubungkan. Nah, oke, ini sudah. Di sini kita akan konfigurasi restrictnya itu di interface yang mengarah ke server 4 ya, teman-teman. Oke, lanjut kita akan konfigurasinya di switch lagi. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/5 yaitu yang mengarah ke server 4/5. Kemudian kita akan konfigurasi mode akses dulu. Switch port mode akses. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi switch port security. Selanjutnya di sini kita ketikkan switch port security MAC strip address sticky. Kita enter. Dan kemudian jangan lupa switch port security maximum 1. Enter. Kemudian di sini juga kita ketikkan switch port security violation. Di sini kan kita menggunakan restrict ya, teman-teman. Restrict. Enter, kemudian kita coba cek do show port security interface FA0/5. Oke, di sini sudah aktif, teman-teman. Nah, di sini masih 0 ya, teman-teman. Sekarang kita akan coba kita kirim paket dulu dari server 4 ke klien. Oke, sudah successful. Kemudian kita akan coba putuskan kabelnya dan pindahkan ke PC hacker. Pilih yang ini. Seperti biasa, di sini PC hacker akan mengirimkan paket ke kliennya. Nah, oke, di sini failed ya, teman-teman. Dikarenakan tadi kita menggunakan restrict, di mana itu paketnya akan diblokir. Tetapi untuk portnya itu masih tetap menyala. Nah, kita akan coba lagi, semisal PC hacker ke server 3. Ini juga nggak bisa, teman-teman. PC hacker ke server 1. Ini juga nggak bisa. Dan PC hacker ke server 2 juga nggak bisa. Nah, teman-teman, sekarang
Nah teman-teman, kita bisa cek lagi di switch-nya. Ini kita bisa cek seperti tadi, do show port security interface FA0/5. Nah kalian bisa lihat di sini terdapat security violation-nya, itu terdapat 3 teman-teman, karena tadi kita sudah kirim paket dari PC hacker ke 3 server, dimana PC hacker ini dia MAC address-nya tidak terdaftar di interface FA0/5. Jadi yang hanya terdaftar hanya satu, yaitu server 4. Di sini kita kembalikan saja teman-teman ke server 4. Jadi itulah bedanya antara restrict dan protect. Oke teman-teman, mungkin itulah 9 materi pada seri belajar CCNA part 1 dari saya. Nah, terima kasih yang sudah menonton dari bab 1 sampai bab 9 ini. Kita akan lanjut di seri belajar CCNA pada part 2. Jangan lupa subscribe YouTube Lip Redenuke @mentor kecil, dan jangan lupa juga untuk like dan komen ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.